datang atau konsen saya bahwa semua kalender FIFA Matchday harus kita jalani. Tetapi yang saya ingin ketuk hatinya, nggak boleh menjadi singkat semua naturalisasi, gitu kan? Nominal dana yang harus disiapkan PSSI untuk undang lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday, patut dipahami pencinta sepak bola tanah air, mendatangkan lawan tangguh bagi timnas Indonesia di FIFA Matchday bukan perkara mudah. PSSI harus menyiapkan akomodasi bintang 4, hingga menanggung biaya urusan visa dan tiket penerbangan yang totalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Timnas Bolivia dan Timnas Tajikistan dipastikan batal menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Bolivia lebih memilih tawaran dari Arab Saudi, sedangkan Tajikistan akan menghadapi Timnas Kuwait dan Timnas Uni Emirat Arab, UEA. Direktur Teknik PSSI, Dirtek PSSI Indra Syafri, sempat menyinggung tawaran Arab Saudi kepada Bolivia yang lebih besar. Rupanya, untuk mendatangkan tim tangguh, Federasi Sepak Bola suatu negara harus menggelontorkan dana tak sedikit. Uang yang harus disiapkan federasi bertujuan untuk mengakomodir tim tamu, dari mulai keberangkatan hingga kepulangan. Jumlah yang harus disiapkan meliputi akomodasi dan pelayanan bintang 4, transportasi lokal selama di Indonesia, biaya pengurusan visa dan administrasi kedatangan, serta tiket penerbangan. Poin terakhir merupakan hal utama yang membuat biaya mendatangkan lawan timnas Indonesia sangat mahal, sebab tidak masuk akal jika tim elit naik pesawat kelas ekonomi. Belum lagi hotel yang akan disinggahi para pemain dan tim pelatih lawan, tentu mereka harus dilayani dengan pelayanan kelas 1 selama menginap di Indonesia. Timnas Indonesia resmi akan menggelar FIFA Matchday 2 kali pada tanggal 20–28 Maret 2023. Calon lawan yang dihadapi adalah Burundi ranking 141 FIFA. Nominal yang dikeluarkan tentu tergantung peringkat FIFA tim yang datang ke Indonesia. Semakin tinggi peringkat FIFA lawan timnas Indonesia, maka semakin tinggi biaya yang harus disanggupi PSSI. Rata-rata untuk mendatangkan suatu tim, PSSI harus menyiapkan sekira $10.000 AS, setara 151 juta rupiah. Angka itu masih bisa bertambah, tergantung seberapa tinggi ranking FIFA tim lawan tersebut. Terdapat kesepakatan-kesepakatan lain pula yang mempengaruhi harga yang harus disanggupi PSSI. Namun untuk urusan akomodasi dan penerbangan, hal itu merupakan tanggungan wajib PSSI selaku pengundang. Menguak alasan Erick Thohir membatasi hanya satu pemain naturalisasi di Liga 1 dan Liga 2. Alasan Erick Thohir membatasi hanya satu pemain naturalisasi di Liga 1 dan Liga 2 akan dibahas dalam artikel ini. Mengenai itu, Erick Thohir pun memiliki alasan tersendiri. Nantinya, setiap klub Liga 1 dan Liga 2 hanya diizinkan menggunakan pemain naturalisasi hanya satu saja. Adanya pembatasan itu untuk memberikan kesempatan kepada pemain lokal. Pembatasan pemain naturalisasi juga merupakan upaya meningkatkan kualitas pemain lokal. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan usulan tersebut dalam acara Sarasehan Sepak Bola, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, dengan harapan, setiap klub tidak banyak menggunakan jasa pemain naturalisasi. PSSI mengambil posisi, kalau bisa dan harus bisa, pemain naturalisasi hanya satu. Kalau tidak, kapan pemain Indonesia akan bermain? Ucap Erick Thohir. Mengapa pembatasan naturalisasi didorongkan menjadi satu, supaya jangan tiba-tiba 11 orang yang bermain, ternyata ada 5 pemain asing ditambah 6 pemain naturalisasi, tutur Erick Thohir menjelaskan. Artinya apa? Bukan orang kita semua. Iya, kalau pemain naturalisasinya mau jika bermain untuk timnas Indonesia,
makanya kami bikin batasan-batasan, ucapnya. Selain soal pemain naturalisasi, PSSI juga menerima masukan dari klub Liga 1, mengenai penambahan slot pemain asing. Nantinya ada 5 pemain asing, dari negara manapun, plus 1 pemain asing, yang berasal dari Asia Tenggara, ASEAN. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan memanggil pemain untuk FIFA Matchday pada 20 sampai tanggal 28 Maret melawan Kenya dan Burundi seperti skuad Timnas Indonesia melawan Curaçao pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022 lalu, di antaranya yang berkiprah di luar negeri. Keenam pemain tersebut yaitu Asnawi Mangkualam Bahar, Joangnam FC, Elkan Bagot, Kralton FC, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Jordi Amat, JDT, dan Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Sandy Walsh, Cafe McHellen, disinyalir Timnas Indonesia semakin gacor. Daftar pemain kemungkinan dipanggil Shin Tae-yong. 1. Asnawi Mangkualam Bahar. 2. Egy Maulana Fikri, Dewa United. 3. Witan Sulaiman, Persija. 4. Elkan William Tio Bagot. 5. Sadil Ramdhani, Sabah FC. 6. Pratama Arhan, Tokyo Verdy. 7. Fahrudin Arianto, Madura United. 8. Rizky Ridho Ramadhani, Persebaya Surabaya. 9. Marcelino Ferdinand. 10. Koko Ari Araya, Persebaya Surabaya. 11. Rahmat Irianto, Persib Bandung. 12. Ricky Kambuaya, Persib Bandung. 13. Mark Klok, Persib Bandung. 14. Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta. 15. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. 16. Muhammad Riyandi, Persis Solo. 17. Yakob Sayuri, PSM Makassar. 18. Muhammad Ramadan Sananta, PSM Makassar. 19. Syahrul Trisna Fadilah, Persikabo 1973. 20. Muhammad Dimas Derajat, Persikabo 1973. 21. Muhammad Rafli, Arema FC. 22. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. 23. Nadeo Argawinata, Bali United 0. 24. Jordi Amat, JDT. 25. Sandy Walsh, Cafe McHellen. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan memanfaatkan pertandingan di FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Kabar terbaru, skuad Garuda akan berjumpa 2 negara Afrika yaitu Burundi dan Kenya. Informasi ini terdengar dari akun Twitter 257 vote yang menyebutkan negaranya Burundi akan uji coba melawan Timnas Indonesia. Burundi akan datang ke tanah air untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Kenya. Seluruh pertandingan akan digelar di Indonesia, adapun FIFA Matchday akan digelar pada 20 sampai 28 Maret tahun 2023. Burundi saat ini duduk di posisi ke-141 ranking FIFA. Sedangkan Kenya lebih tinggi berada di posisi ke-101 ranking FIFA, dan untuk Indonesia duduk di posisi ke-151 ranking